Marhalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah itu dalam dua fase, ya. Dalam dua fase. Yang pertama adalah dakwah sirriyah, yang kedua adalah dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah yaitu dakwah yang sembunyi-sembunyi, ya. Dakwah sirriyah atau kita maksudkan adalah door to door, ya, tidak terbuka, ya, tidak dengan terbuka, tidak langsung kayak pengajian seperti ini ngumpulkan orang lain sebagainya. Belum, ya. Pertama-tama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya tentang tauhid ini adalah dengan sirriyah, ya, dengan dakwah sirriyah. Maka disebutkan adalah salasu sanawat minad da'wati sirriyah. Nabi melakukan dakwah sirriyah ini adalah tiga tahun. Karena kondisi di Mekah sebagaimana kita ketahui, di Mekah itu adalah markas agamanya orang-orang Arab. Ya, pusat senternya agama orang-orang Arab. Ya. Jadi orang Arab pusat agamanya itu di Mekah. Ya, disitulah terdapat para penyembah Ka'bah. Di situ juga, ya, didapatkan orang-orang yang menjaga yang namanya berhala, ya, al-authan wal asnam, ya, al-muqaddasah, yang disucikan. Maka di Ka'bah tersebut, di sekeliling Ka'bah tidak kurang dari 360 jenis berhala, ya, yang dipajang di tempat itu, ya. Maka sebagian besar di antara mereka, ya, sebagian besar di antara mereka menyembah berhala tersebut, memohon kepada berhala. Bahkan disebutkan saking banyaknya berhala tersebut, 360 berhala, ya, mereka pajang, semuanya hajat mereka gantungkan di tempat itu. Jadi makanya berhalanya berbeda-beda, hajatnya juga berbeda-beda, ya. Mereka sucikan hal itu, ya. Kondisi yang sangat, ya, memperhatikan sekali, ya. Kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat dari kakeknya yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Ya. Untuk berdakwah hanya beribadah kepada Allah itu sangat berat. Karena kondisi saat itu Arab sudah dipenuhi atau, ya, Makkah atau Bakkah di saat itu dipenuhi dengan segala macam dosa, bahkan dosa besar pun itu mereka lakukan, yaitu berupa kesyirikan. Maka di situ terjadi ya'budunal asnam, ya, menyembah berhala. Kemudian banyak sekali orang-orang yang meminum khamar, ya. Kerjaan mereka adalah berjudi, kemudian setelah itu berzina, bahkan nyawa itu gampang sekali untuk tumpahkan darahnya, membunuh dan lain sebagainya, berbuat maksiat, semua dosa di saat itu terjadi. Sehingga, ya, fiha yazdadu usran wa shiddatan tilqa'u dzalika amma law kana ba'idan anha. Jadi hal inilah yang membuat Nabi SAW sangat berat, ujiannya yang sangat berat untuk menyampaikan akan syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah ani'budullah wajtanibut taghut. Ya, mengajak manusia untuk kembali beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, fal amru yahtaju ila azimatin la tuzalziluha al-masaibu wal kawarith. Maka urusannya di sini membutuhkan apa? Membutuhkan, ya, sebuah keteguhan dalam hati dalam menghadapi ujian. Ini ujian berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi SAW memulai dakwahnya itu adalah dengan sirri, ya, sirriyah, dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi, ya, dari dari pintu ke pintu, dari sahabat satu ke sahabat yang lainnya, dari teman satu ke teman yang lainnya, dari keluarga satu ke keluarga yang lainnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang pertama kali, ya, termasuk orang yang pertama kali masuk di dalam Islam, yaitu adalah Waraqah bin Naufal, ya. Yang mana Waraqah bin Naufal ini adalah, ya, orang yang sangat paham dengan kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Baik itu Taurat maupun Injil, ya. Sebagaimana yang disebutkan ketika Nabi SAW pertama kali diturunkan Al-Quran, maka Khadijah radhiyallahu anha bersama Nabi SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal, bertanya perihal sesuatu yang, ya, membuat Nabi SAW ketakutan, membuat Nabi SAW merasa, ya, aneh sekali pada dirinya. Ya, maka Nabi saat itu mengatakan, ada apa dengan diriku, ada apa dengan diriku, mengkhawatirkan dirinya. Maka Khadijah ini membawa Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal, karena Waraqah bin Naufal ini sangat mengetahui akan hal ini. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, sesungguhnya makhluk yang bertemu denganmu, engkau bertemu dengannya, dia adalah Jibril. Dia adalah Ruhul Kudus yang dulu pernah bertemu dengan Musa maupun Isa alaihi wassalam. Ya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang dikatakan oleh, ya, Waraqah bin Naufal, ya, ya laitani fiha jazan, laitani akuna hubban. Waraqah bin Naufal mengatakan, seandainya aku, ya, aku masih hidup, seandainya usiaku panjang, maka aku ini adalah orang yang pertama kali, apa, membelamu, membantumu, ya. Kemudian, ya, akulah yang akan membelamu, akan membantumu, aku akan, ya, menyampaikan syariat yang kau sampaikan ini. Artinya apa? Waraqah bin Naufal percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yang mana Isa sendiri mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Nabi, utusan Allah kepada kalian, yang mempercayai kitab yang Allah turunkan sebelumku, yaitu Injil, yang mana disebutkan di dalamnya adalah akan datang seorang Nabi, akan datang seorang Rasul setelahku, namanya Ahmad. Ya. Ya, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi memiliki nama Ahmad, atau namanya Muhammad, ya, namanya Muhammad. Inilah yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal, ya. Sehingga apa? Ulama menyebutkan Waraqah bin Naufal adalah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Namun Waraqah bin Naufal telah wafat, ya, wafat terlebih dahulu sebelum Nabi SAW diturunkan wahyu tentang, ya, qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, atau di 40 hari sebelum jarak di antara turunkan wahyu yang kedua, Waraqah bin Naufal itu adalah wafat. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang kedua kali, yang berikutnya yang masuk Islam adalah Khadijah, ya. Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Khadijah ini adalah laha mansabin, dia punya nasab yang bagus, dia adalah wanita terhormat, bahkan dia adalah wanita yang, ya, terkaya di saat itu, ya. Namun
Khadijah radhiyallahu anha, yaitu orang yang dia adalah orang yang pertama kali jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam riwayat beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian, ya, yang kedua adalah dari kalangan budak. Dia bernama adalah Maulahu Zaid bin Harithah, ya. Dia adalah Zaid bin Harithah bin Syarahbil Al-Kalbi. Ya, Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah budak Khadijah yang diberikan oleh sepupunya Hakim bin Hizam, ya. Yaitu di mana disebutkan di dalam beberapa buku tarikh. Jadi Zaid bin Harithah ini satu ketika jalan bersama ibunya di suatu jalan, ya. Maka Zaid bin Harithah ini diculik oleh orang. Kemudian setelah itu Zaid bin Harithah ini diperjualbelikan. Saat itu, ya, Hakim bin Hizam membelinya di Pakar Ukaz, ya, di pasar Ukaz namanya. Kemudian Zaid bin Harithah ini diberikan oleh Hakim bin Hizam kepada sepupunya, yaitu Khadijah radhiyallahu an, yang Khadijah ini adalah istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Zaid bin Harithah karena Zaid bin Harithah ini masih belia, ya. Ia masuk Islam saja di usia 20 tahun, ya. Usia sekitar 20 tahunan. Kemudian Nabi mencintai Zaid bin Harithah ini. Saking ia mencintai Zaid bin Harithah, sampai-sampai Zaid bin Harithah ini dipanggil oleh para sahabat ini, ya, dengan Zaid bin Muhammad. Zaid putranya Muhammad, ya. Kenapa Nabi SAW sangat cinta kepada Zaid bin Harithah? Saat itu Nabi SAW punya anak, ya. Nabi SAW punya anak. Ya, di antaranya riwayat menyebutkan Nabi punya anak 7, ya. Di antaranya adalah Abu Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3 laki-laki, 4 perempuan. Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum, sama Ruqayyah, ya. Tapi semua anak laki-laki Nabi SAW meninggal, wafat semua. Maka Zaid bin Harithah ini Nabi SAW anggap sebagai anak angkatnya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Zaid, ya, bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ini sebagai, ya, pembantu atau budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka nad'uhu illa Zaid bin Muhammad hatta nazala al-Quran. Dulu kami memanggil Zaid bin Harithah itu adalah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid putra Muhammad. Kemudian turunlah ayat yang berbunyi, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Hal itu adalah lebih adil di sisi Allah. Ya, jadi dalam hal ini ada pembahasan tentang at-tabanni fil Islam, hukum anak angkat dalam Islam, ya. Hukum anak angkat dalam Islam. Jadi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya. Dan di dalam kitab tafsir Rawaiyul Bayan menjelaskan sedetilnya tentang hal ini. Jadi kalau anak angkat dan sebagainya, ya, ini jangan panggil dengan nama kita, tapi panggillah dengan nama bapaknya, ya. Nama bapak Zaid siapa tadi? Zaid bin Harithah bin Syarahbil Al-Kalbi, ya. Al-Kalbi. Dia adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anaknya Zaid namanya Uthamah ini hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika, ya, bapaknya Syarahbil ini, bapaknya Zaid bin Harithah, ya, mengetahui bahwasanya anaknya itu bersama Muhammad. Maka dia datanglah kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta anaknya agar hidup kembali bersamanya. Ia mengatakan, ya, marilah hidup kembali bersamaku, ya, dalam keadaan dia tidak menjadi budak lagi, ya. Atau engkau hidup bersama Muhammad, ya, dalam kondisi ia jadi budak.
Maka Zaid mengatakan, aku lebih suka hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun kondisiku adalah menjadi budak. Ya. Jadi ini adalah sahabat mulia Zaid bin Thabit atau Zaid bin Haritha, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan budak. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari kalangan orang yang sudah remaja lah. Ya, yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab, ya, bin Luhai Al-Qurashi At-Taimi. Ya, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang pertama kali mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar. Keutamaannya sangat banyak, fadilahnya sangat banyak. Bahkan orang yang pertama kali mempercayai, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kisah Isra Mi'rajnya. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Isra, ya, ayat 1 sampai berikutnya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa, ya, kemudian ke Sidratul Muntaha. Beliau kembali dalam satu malam ke Mekah, ya. Ya, saat itu disampaikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Quraisy Mekah saat itu. Mereka tidak percaya. Ya. Apakah mungkin, ya, saat itu, ya, transportasi tidak ada, ya, seperti transportasi saat ini. Orang berjalan saja dari Mekah untuk berdagang ke Syam sampai bulan-bulanan. Lah ini, ya, menuju Syam, menuju Palestina satu malam. Tidak hanya Palestina saja, bolak-balik, ya. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha kembali lagi ke Mekah. Enggak ada yang percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ialah yang mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Abu Bakar mengatakan, kalau ada berita yang lebih aneh dari itu, asalkan keluar dari lisan Muhammad SAW, maka dialah yang mempercayainya. Maka tidak heran Nabi SAW memberikan gelar kunyah, ya, kepada Abu Bakar dengan, ya, kunyah As-Siddiq, ya, kunyah As-Siddiq. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Abu Bakar inilah, ya, dari Abu Bakar inilah banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang, ya, mengimani akan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Abu Bakar bersemangat untuk berdakwah sebagaimana dakwah yang dibawa oleh Nabi. Nabi SAW diturunkan, qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Maka saat itu pula, ya, Abu Bakar sebagai sahabat mulia yang senantiasa hidup dekat bersama Nabi, yang mengenal Nabi SAW dari, ya, semenjak dia kecil, ia senantiasa dekat dengan Nabi SAW, dia beriman kepada Nabi. Dan saat itulah ia berdakwah, ya, mengenalkan akan Islam dengan dakwah sirri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para sahabatnya. Dan Abu Bakar ini terkenal, ya, dia ini adalah orang yang sangat lembut hatinya, orang yang baik pergaulannya, orang yang cerdas, orang yang usahanya luar biasa. Termasuk dia ini orang yang hartawan, punya harta yang sangat luar biasa, ya. Kemudian dari lisan Abu Bakar ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada para sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat, ya, 10 sahabat yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga, 5 di antaranya masuk Islam melalui Abu Bakar. Masya Allah, ya. Jadi di antara mereka itu adalah, ya, ada Utsman bin Affan, sahabat mulia Utsman bin Affan, Khalifah Rashidah yang ketiga, ya. Yang dalam riwayat juga Utsman memiliki harta yang sangat luar biasa dan dermawannya yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah Az-Zubair bin Awam, termasuk adalah Zubair
bin Awam. Kemudian Abdurrahman bin Auf, begitu pula Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir adalah Talhah bin Ubaidillah. 5 sahabat ini masuk Islam melalui lisan Abu Bakar. Ya. 5 sahabat ini di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Ya, kemudian Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id bin Abi Waqqas fil jannah, Talha bin fil jannah, kemudian Sa'id bin Zubair fil jannah, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Masya Allah, ini janji dari Nabi SAW. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pula Abu Bakar ini adalah orang yang, ya, berkorban kepada Nabi SAW dengan seluruh harta dan jiwanya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, ya, beliau menyebutkan, ya, qala Rasulullah SAW, ma'aratul Islam ahadun illa kanat kabwah. Ya, tidaklah aku menawarkan Islam saat itu, ya, kepada, ya, orang-orang yang ada di Mekah saat itu, kecuali mereka menolak. Ya, artinya apa? Mereka ini tidak langsung masuk Islam, perlu butuh berpikir dulu, benar nggak? Ya, tidak langsung masuk Islam, tapi butuh proses. Illa kabwah, ya, semua adalah, ya, illa kanat lahu kabwah, illa Abu Bakar fa innahu lam yatalatham fi qawlihi. Ya, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ini tidak menolak langsung. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia imani. Apa yang sampai dari lisan Nabi SAW, dia imani. Masya Allah. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, nah, ini hadis ketika Nabi SAW sudah berada di Madinah. Ya, saat itu Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an itu, ya, mendaki gunung, ya, mendaki gunung Uhud, ya, mendaki gunung Uhud. Nabi SAW, ya, Saida Uhudun, ya, Uhudan wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, bersama 3 sahabatnya, ya. Farajafa bihim faqala. Kemudian setelah itu Uhud itu bergetar, bergoyang. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya, mengatakan sambil sembari memegang, ya, batu atau tanah Uhud. Nabi menyebutkan uthbut, ya, wahai Uhud, tenanglah, diamlah, ya, fa innama alaika nabiyyun, karena sesungguhnya, ya, di atasmu ini adalah sedang ada nabi, ya, sedang ada nabi, ya, wasiddiq dan as-siddiq, wasyahidaini, dan 2 orang yang syahid. Ya, siapa tadi? Ada Nabi Muhammad, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar, ada Utsman. Ya, ini mulianya, ya. Nabi saja, ya, mengatakan kepada Uhud, ya, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ini sudah ada seorang nabi, ada seorang siddiqin, dan 2 orang syahid, yaitu Abu Bakar dan Utsman dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, menyebutkan di dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang keutamaan Abu Bakar, ya. Beliau menyebutkan, ma nafa'ani malun qattun, ya, ma nafa'ani malu Abu Bakar. Sesungguhnya tidak ada harta yang saat itu, ya, sangat penting, aku perlukan, ya, ya, dalam dakwahku, ya, kecuali harta yang diberikan oleh Abu Bakar. Artinya Abu Bakar itu mengorbankan seluruh hartanya, seluruh jiwanya untuk, ya, syiar, ya, agama atau tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, selain itu pula ada sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam, ya. Di antaranya Bilal bin Rabah, seorang budak, dia bukan asli Arab, ya, tapi dia dari Habasyi, dari Ethiopia,
ya, dari Ethiopia yang dibebaskan oleh Abu Bakar, kemudian ya kelak dia akan menjadi muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ juga Islam Abu Ubaidah bin Amir, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ada yang lain adalah Abu Salamah bin Abdul Asad, wal Arqam bin Abil Arqam, serta sahabat mulia Uthman bin Maz'um. Masih banyak yang lainnya, sehingga disebutkan dalam riwayat ada sekitar 40 sahabat yang saat itu mereka masuk Islam. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah proses akan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah sirriyah, dan hal ini berlangsung selama sekitar 3 tahun. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan kembali tentang dakwah jahriyah insyaallah. Tayyib, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua dalam memahami akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui sejarah yang ditorehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dituangkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.